Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratna Damianti. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Batam, jurusan Administrasi Bisnis Terapan. Di sini saya akan menjelaskan equity report yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Keuangan Bisnis untuk dosen pengampunya yaitu Pak Riyadi Aprayuda. Untuk perusahaan yang saya ambil yaitu perusahaan Aneka Tambang atau yang disebut dengan Antam. Ini adalah perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai perusahaan negara aneka tambang, didirikan pada 5 Juli 1968 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1968. Nah, sebelumnya itu pembentukan perusahaan ini itu hasil penggabungan dari Badan Pemimpin Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara, Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia, Perusahaan Negara Tambang Emas Cikotok, Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nikel Indonesia, Proyek Tambang Intan Kalimantan Selatan, serta proyek-proyek negara ex Bapeta. Lalu seiring berjalannya waktu, perusahaan itu bertransformasi menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Aneka Tambang Tbk. Sebagai bagian dari Mine ID atau Mining Industry Indonesia, PT Aneka Tambang adalah perusahaan pertambangan yang telah terverifikasi dan terintegrasi secara vertikal. Perusahaan ini menjalankan berbagai kegiatan mulai dari eksplorasi, penambangan, pengelolaan hingga pemasaran komoditas mineral seperti emas, perak, bauksit, ferronikel, dan nikel. Untuk produk yang dihasilkan oleh PT Antam ini sendiri, ada beberapa segmen. Yang pertama itu segmen nikel, meliputi komoditas ferronikel dan biji nikel, yang memberikan kontribusi sekitar 31% terhadap total penjualan bersih Antam pada tahun 2023. Lalu yang kedua ada segmen emas dan pemurnian. Segmen ini mencakup kegiatan penambangan, pengolahan, pemurnian, dan penjualan emas dan perak. Serta selain itu, Antam juga menyediakan jasa pemurnian dan pengolahan logam mulia melalui fasilitas yang dimiliki. Lalu ada segmen bauksit dan alumina. Komoditas bauksit Antam dihasilkan dari tambang bauksit Tayan yang ada di Kalimantan Barat yang dikelola oleh Unit Bisnis Pertambangan atau UBP Bauksit Kalimantan Barat. Lalu yang terakhir ada segmen operasi lainnya. Segmen ini mencakup penjualan berbagai komoditas serta pendapatan jasa, seperti PT Antam Resortsindo atau PT ARI yang bergerak di bidang eksplorasi dan operasi tambang. PT International Mineral Capital atau PT IMC yang berfokus pada layanan jasa dan perdagangan mineral. Lalu untuk analisis ekonomi global dan lokalnya. Yang pertama itu ada harga komoditas global. Fluktuasi harga emas di pasar internasional seringkali dipengaruhi oleh ketidakstabilan geopolitik, inflasi global, serta kebijakan moneter dari bank sentral besar seperti Federal Reserve AS. Pada saat ketidakpastian global meningkat, harga emas cenderung naik karena dianggap sebagai aset safe haven yang berdampak positif bagi pendapatan Antam. Di sisi lain, permintaan nikel didorong oleh industri baja tahan karat atau stainless steel dan perkembangan kendaraan listrik atau EV. Peningkatan produksi baterai berbasis nikel, terutama di negara-negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang, memberikan peluang besar bagi Antam. Lalu yang kedua ada kebutuhan akan nikel untuk kendaraan listrik. Tren transisi energi global menuju penggunaan energi bersih mendorong pertumbuhan permintaan nikel kelas 1 yang digunakan sebagai bahan baku baterai lithium ion. Antam dengan cadangan nikel lateritnya yang besar berada pada posisi strategis untuk memanfaatkan tren ini. Namun, persaingan di pasar global dan kebutuhan investasi dalam teknologi pengolahan menjadi tantangan sendiri. Lalu ada kebijakan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia berfokus pada hilirisasi industri tambang yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk tambang sebelum diekspor. Hal ini berdampak langsung pada Antam yang perlu meningkatkan investasi di fasilitas pemrosesan seperti pabrik ferronikel di Pomala dan pabrik chemical grade alumina atau CGA di Tayan. Kebijakan ini membuka peluang besar untuk mendukung industri dalam negeri, namun juga memerlukan pembiayaan yang signifikan. Lalu yang terakhir ada stabilitas ekonomi Indonesia. Stabilitas ekonomi domestik termasuk pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan kebijakan moneter yang kondusif, memberikan dampak positif pada operasi Antam. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mempengaruhi biaya operasional dan pendapatan, terutama karena beberapa transaksi dan ekspor dilakukan dalam mata uang asing. Lanjut dari analisis keuangannya perusahaan Antam, yang pertama itu ada analisis perkembangan rasio keuangan. Nah, berdasarkan data-data perusahaan yang telah dianalisis selama tahun terakhir, melalui rata-rata profitabilitas tahun 2019 sampai 2023, itu menunjukkan Antam memiliki grafik yang paling menonjol dibanding dengan perusahaan lainnya. Dapat dilihat jika PT Antam itu sangat baik dibandingkan dengan BRMS,
MDKA, dan Inco. Untuk net profit marginnya dari PT Antam itu berada di angka 123,47%, lebih tinggi dibandingkan dengan Inco, MDKA, dan BNMS. Terus dari sisi return on asset, Antam itu juga lebih unggul dengan angka 133,96%. Dan di return on equity, Antam juga jauh lebih tinggi di angka 222%. Selanjutnya ada current ratio. Current ratio itu adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau utang lancar dengan aset lancar yang dimiliki. Nah, rasio ini tuh mencerminkan seberapa baik perusahaan dapat membayar utang-utang yang jatuh tempo dalam waktu yang dekat menggunakan aset-aset yang mudah dicairkan seperti kas, piutang, dan persediaan. Kalau dilihat dari diagram di samping, PT Antam itu memiliki current ratio yang baik seiring tahun berjalannya. Terus di tahun 2019 sampai 2022 itu menunjukkan angka 144,81%, 121,15%, 178,72%, dan 195,84%, yang dimana lebih dari satu dalam bentuk desimal. Artinya, aset lancar perusahaan lebih besar daripada utang lancar sehingga memiliki likuiditas yang cukup baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun di 2023 angkanya cukup tinggi, yaitu 33,95%, yang dimana bisa jadi memiliki terlalu banyak aset yang tidak produktif, seperti tidak diinvestasikan, mengelola persediaan secara berlebihan sehingga meningkatkan biaya penyimpanan. Lalu kita analisis lagi dari price earning ratio-nya. Price earning ratio itu sebuah rasio yang digunakan untuk menilai mahal atau murahnya seharga saham relatif terhadap laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, dari data yang samping, itu analisis 5 tahun terakhir dari 4 perusahaan. Nah, untuk perusahaan Antam sendiri di tahun 2019 itu berada di angka 10,408%, menunjukkan valuasi yang cukup rendah namun positif. Artinya investor bersedia membayar 10.408 kali laba per saham perusahaan. Di tahun 2020 itu menurun jadi 6,28%, mencerminkan penurunan valuasi. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh laba yang meningkat atau harga saham yang mengalami penurunan. Di tahun 2022 sampai 2023, price earning ratio Antam itu kembali menurun jadi 3,51 pada tahun 2022 dan 1,56 pada tahun 2023. Penurunan ini tuh mengindikasikan kemungkinan adanya penurunan laba bersih perusahaan dan pasar mulai melihat saham Antam dengan valuasi lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dengan PR yang lebih rendah, maka harga saham jauh lebih terjangkau. Lalu yang berikutnya adalah analisis konsistenan Antam dalam membagikan dividen. Nah, untuk dividen yield itu adalah sebuah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian yang didapatkan investor dari dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan terhadap harga sahamnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan selama 5 tahun, PT Antam ini memiliki nilai tertinggi yaitu 1,79. Hal ini memiliki arti investor dapat membagikan porsi dividen lebih besar dibandingkan perusahaan lain, karena 3 perusahaan yang lainnya itu tidak membagikan dividen selama 5 tahun berjalan. Lalu efektivitas dalam mengelola aktivitas lancar. Berdasarkan diagram likuiditas PT Antam, current ratio, quick ratio, dan cash ratio menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama pada tahun 2023, tahun 2022 dan 2023. Current ratio meningkat dari 144,81% di tahun 2019 dan 233,95% di tahun 2023, menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Untuk quick ratio-nya sendiri, menunjukkan kenaikan dari 110,88 di tahun 2019 ke 193,49 di tahun 2023, mencerminkan aset yang lebih liquid seperti kas dan piutang, cukup untuk melunasi utang lancar. Untuk cash ratio-nya sendiri mengalami lonjakan dari tahun 2019 yaitu 68,70% ke 2023 itu 193,49%. Ini mengindikasi cadangan kas yang besar. Secara keseluruhan, likuiditas PT Antam berada di kondisi yang sangat baik, tetapi peningkatannya terlalu besar dapat menjadi tanda bahwa aset itu lancar, terutama kas dan persediaan, kurang dimanfaatkan secara optimal untuk investasi atau ekspansi bisnis. Untuk analisis Alman Z score-nya, itu untuk menentukan apakah sebuah perusahaan itu lancar atau tidaknya dalam keuangannya. Nah, untuk hasil analisisnya sendiri di tahun 2019 sampai 2021 itu berada di zona abu-abu, yang tandanya zonanya itu masih belum aman. Kenapa? Bisa jadi karena utang perusahaan yang cukup tinggi dibandingkan dengan aset lancarnya. Lalu ada kinerja yang tidak stabil, yaitu memiliki keuntungan yang tidak cukup kuat untuk memberikan jaminan keuangan yang solid. Lalu untuk di 2022 itu
berdasarkan pada tabel itu dia berada di zona aman karena mungkin profitabilitasnya yang tinggi, perusahaan menghasilkan laba bersih yang konsisten dan mampu menghasilkan keuntungan. Lalu ada likuiditas yang baik itu memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sehingga tidak menghadapi tekanan likuiditas. Dan yang terakhir, utangnya terkelola. Beban utang terkendali dengan rasio utang terhadap likuiditas yang sehat. Nah, untuk risiko investasi sendiri, investasi di Antam menawarkan sejumlah potensi keuntungan yang menarik bagi investor. Diversifikasi usaha Antam ke berbagai komoditas seperti nikel, emas, dan bauksit mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis komoditas. Prospek pertumbuhan permintaan global untuk komoditas seperti nikel yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik dan bauksit bahan baku aluminium menjanjikan potensi pertumbuhan bagi Antam. Program hilirisasi Antam dengan membangun smelter untuk mengelola bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, berpotensi meningkatkan margin keuntungan dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Reputasi dan pengalaman Antam sebagai perusahaan pertambangan yang telah lama beroperasi di Indonesia memberikan keunggulan operasi dan manajemen. Dukungan pemerintah terhadap program hilirisasi juga memberikan sentimen positif. Potensi pembagian dividen kepada pemegang saham dan fungsi emas sebagai pelindung nilai terhadap inflasi juga menjadi daya tarik tersendiri. Namun, penting untuk diingat lagi bahwa investasi tak mengandung risiko dan kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja di masa depan. Untuk ringkas investasinya, saya merekomendasikan untuk membeli saham Antam untuk jangka menengah hingga panjang. Performa keuangan yang kuat, pertumbuhan laba bersih yang signifikan, peningkatan likuiditas, arus kas operasi yang stabil menjadikan Antam sebagai pilihan investasi yang cerdas untuk sektor barang baku. Berikut beberapa alasan disarankan untuk investasi di Antam. Yang pertama itu untuk return on assetnya atau efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset itu memiliki nilai tertinggi dibandingkan tiga perusahaan yang lain, yaitu memperoleh laba setelah pajak yang lebih tinggi dari aset yang dimilikinya. Lalu untuk return on equity-nya, efisiensi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham itu memiliki nilai tertinggi juga dibanding tiga perusahaan lainnya. Perlunya menunjukkan kemampuan yang biasa dan menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Lalu yang terakhir ada dividend yield, yaitu tingkat pengembalian yang didapatkan investor dari dividen yang dibayarkan perusahaan terhadap harga saham memiliki nilai tertinggi yaitu 1,79. Hal ini memiliki arti investor mendapatkan porsi dividen lebih besar dibandingkan perusahaan yang lain karena tiga perusahaan yang lainnya itu tidak membagikan dividen selama 5 tahun berjalan. Jadi untuk beberapa uh, alasan yang disarankan itu menjadi nilai plus mengapa kita harus investasi di perusahaan Antam. Apalagi untuk di tahun 2025 ini mobil listrik sedang sedang dipacu untuk menjadi mobil utamanya Indonesia gitu. Jadi memiliki banyak sekali program. Memang program dari pemerintah adalah menginginkan untuk mobil konvensional atau mobil bensin dialihkan menjadi mobil listrik seiring berjalannya waktu gitu. Jadi memang pemerintah mensupport banget untuk program electric vehicle atau mobil listrik yang dimana aneka tambang ini juga menghasilkan nikel yang pastinya itu akan menjadi baik, akan menjadi bagus untuk sektor barang baku, mungkin bisa jadi untuk distri atau produksi baterai untuk mobil listrik begitu. Jadi pastinya untuk kedepannya, untuk jangka menengah hingga jangka panjang, perusahaan ini akan jadi semakin besar. Apalagi program electric vehicle pastinya akan semakin besar ke depannya. Jadi akan membutuhkan uh, nikel, lithium ion untuk mobil listrik dan bisa jadi Antam menjadi uh, produksi terbesar dan sudah disurvei, sudah dianalisis bahwa Antam memiliki potensi dan bisa bersaing dengan dunia. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.